kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tempat ini Bapa. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya Engkau yang beracara. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tetap ada sukacita di dalam kita ya, baik yang ada di rumah. Haleluya. Tetap bersukacita, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami saat ini, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Jika kita mau memuji Tuhan, mari kita katakan, mari kita coba.
Kita buka hati kita siapkan hati kita yang paling kudus. Kita mau siram benar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan mungkin mengatakan kemanakah kami mencari. Haleluya. Engkau tempat jawaban dan kami. Haleluya. 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 Puji Tuhan, selamat kita beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada, tidak mengurangi rasa rindu saudara untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Langsung saja kita buka
Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal yang pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat yang ke-21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat yang ke-22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di sini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu panggilan untuk mendengar. Panggilan untuk mendengar. Puji Tuhan, di mana kata mendengar ini saudara kasih dalam Tuhan, bahkan Ibu Gembala sudah menyinggungnya di 2 minggu yang lalu. Bagaimana ketika Paskah, bagaimana murid-muridnya yang mendengar kabar kebangkitan Tuhan Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan bagaimana Ibu Gembala pun menyinggung dalam kitab Wahyu bagaimana jemaat-jemaat, ada 7 jemaat, 7 sidang dalam kitab Wahyu. Sebelum kita jauh mengenai mendengar ini, terlebih saya ingin mengupas terlebih dahulu. Kata siapa, telinga, dan mendengar ditulis dalam Alkitab itu sebanyak 16 kali, saudara. 8 kali itu ada dalam kitab Injil, 3 dalam Matius, 3 dalam Injil Markus, dan 2 dalam Injil Lukas. Dan 8 kali ada dalam kitab Wahyu. 16 kali disebutkan siapa, telinga, dan mendengar. Lalu siapa, bertelinga, dan mendengar itu ada 12 kali disebutkan dalam Alkitab. 4 kali disebutkan dalam kitab Injil. 2 diantaranya dalam Injil Matius, dan 2 yang lagi di kitab Markus. Dan 8 kali ada di dalam kitab Wahyu. Lalu barang siapa bertelinga mendengar, ada 6 kali disebutkan dalam Alkitab. 2 kali dalam Injil, yaitu Injil Markus, dan 4 kali dalam kitab Wahyu. Kalau saudara perhatikan dalam ringkasan khotbah yang sudah dibahas, yang sudah di tangan saudara, dari Injil dengan Wahyu ada perkataan Tuhan yang 2 kali lipat. Kayak 4 kali dalam kitab Injil, 8 kali disebutkan dalam kitab Wahyu. Kayak 2 kali disebutkan dalam kitab Injil, 4 kali lagi disebutkan dalam kitab Wahyu. Maksudnya apa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Berbicara mengenai mendengar ini. Kitab Wahyu yang seperti kita ketahui banyak dinubuatkan sebagai tanda-tanda zaman, akhir zaman. Bukankah kita ini ada dalam situasi dalam yang namanya akhir zaman? Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, yuk kita lebih mendengar lagi, saudara. Amin. Amin. Bukan cuma sebatas kita mendengar saja. Bukan cuma itu saja, tapi kita mendengar lebih lagi. Mungkin ketika dalam kitab Injil mendengar hanya beberapa kali, tapi dari Wahyu dikatakan 2 kali lipat, saudara. Berbicara mengenai mendengar ini. Artinya begitu penting berbicara mengenai mendengar ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Mendengar suara Tuhan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendengar seperti apa yang Tuhan maksud, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam ayat pokok kita Amsal 4 ayat 20, saya bacakan sekali lagi. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkanlah di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dipakai kata nata dalam terjemahan aslinya. Nata. Lalu mendengar seperti apa yang Tuhan mau? Yang ada beberapa hal yang Tuhan mau dalam hal mendengar ini. Yang pertama, saya bagikan kepada saudara. Yang pertama itu mendengar dengan perhatian penuh. Saudara kasih dalam Tuhan, mendengar dengan perhatian penuh. Arahkanlah dalam terjemahan asli pakai kata, dapat diartikan sebagai mengarahkan atau mengulurkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau dalam arti menjauhkan sesuatu agar dapat mengarahkan
kepada yang lain, agar kita fokus kepada yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai kisah ini, berbicara mengenai pengertian ini, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan teringat bagaimana kisah dalam Lukas pasal yang ke-30, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 sampai 42. Tidak perlu kita buka. Saudara boleh baca nanti setelah ibadah, di mana di situ dijelaskan bagaimana ada dua orang kakak beradik, Maria dan Marta. Bagaimana Maria duduk di kaki Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dia meresponi apa yang Tuhan katakan. Sesuai dengan pengertian ini, dia fokus kepada Tuhan, dia mendengar sepenuhnya untuk Tuhan. Berbalik terbalik dengan Marta. Marta, saudara yang kasih dalam Tuhan, sibuk dengan pekerjaan untuk Tuhan. Mungkin kita akhirnya ini, mungkin kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, bukan untuk fokus untuk Tuhan, tapi pekerjaan Tuhannya. Saudara, tidak salah untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak salah. Terlebih penting itu melayani Tuhan, saudara. Mendengar suara Tuhan itu jauh lebih penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah mendengar dengan perhatian yang penuh. Yang kedua, maksud dari mendengar ini, yang kedua adalah mendengar dalam hati yang teduh. Kata-kata ini juga saudara yang terkasih dalam Tuhan dikatakan, dipakaikan, diartikan juga sebagai meregangkan atau pendinginan. Kalau dalam bahasa olahraganya sering mendengar mungkin saudara stretching atau yang namanya cooling down. Jadi dalam mendengar suara Tuhan itu ada proses peregangan dan pendinginan, melenturkan otot-ototnya setelah kita beraktivitas untuk menurunkan denyut jantung yang tadinya tidak stabil menjadi stabil. Begitupun dengan kehidupan kita dalam kita mendengar suara Tuhan. Kita harus namanya menanggalkan aktivitas kita dulu. Kalau kita pengen mendengar suara Tuhan, tidak ada kesibukan. Kita harus benar-benar merelaksasikan kehidupan kita. Harus benar-benar meluangkan waktu kita dalam posisi keadaan hidup kita, dalam keadaan tubuh kita ini tenang. Kalau kita masih melakukan aktivitas kita, tapi kita mendengar suara Tuhan, tidak akan fokus, saudara. Tapi kita di sini Tuhan mengajarkan kita, yuk kita meregangkan dulu. Kalau saudara beraktivitas, ya regangkan dulu, pendinginan dulu, cooling down dulu, saudara, untuk mendengarkan Tuhan, suara Tuhan ini. Yuk kita mulai fokus dulu pada Tuhan, tanggalkan dulu kesibukan kita. Kalau untuk mendengar suara Tuhan ini, amin, saudara. Amin. Amin. Yang ketiga itu mendengar dengan ketaatan yang sungguh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata-kata ini juga tuh, saudara yang kasih dalam Tuhan, diartikan sebagai dengan kata membelokkan, mengubah arah tujuan dengan cara membelok atau berputar arah. Dalam contoh sederhananya ya Google Maps, saudara yang kasih dalam Tuhan. Contoh sederhananya Google Maps. Ketika saudara dalam perjalanan, pasti Google Maps itu menuntut saudara ke tujuan dengan jalur tercepat dan tepat. Google Maps menyuruh saudara belok kiri, ya belok kiri, belok kanan, ya belok kanan. Kalau saudara melanggar, kalau saudara terus melaju, tidak menuruti apa kata Google, saudara ada kemungkinan untuk menyasar. Saudara kasih dalam Tuhan. Coba kita buka di dalam ayat pasal yang ke-36, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ayat pasal yang ke-36, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dibacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jika mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup ujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ayat 12. Tetapi jika mereka tidak mendengar, mereka akan mati oleh lebih dan binasa oleh kebebalan. Saudara kasih dalam Tuhan, berbalik di sini juga dipakai kata mata, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana Tuhan menginginkan kita harus ada ketaatan dalam mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan seperti ini, ya turutin, saudara. Kalau Tuhan kasih rencananya seperti ini, ikutin saja, saudara. Kalau Tuhan suruh belok, belok. Kalau Tuhan suruh berbalik, berbalik, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, butuh yang namanya ketaatan dalam mendengar suara Tuhan ini. Resikonya apa?
Dan di ayat yang 12, tetapi jika mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lebih dan binasa dari kaum gembala. Dalam arti kita akan nyasar, kita akan tersesat, kita akan jauh daripada Tuhan. Kita akan jauh dari target yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita butuh yang namanya ketaatan dalam mendengar suara Tuhan. Kita mau belajar kita taat pada suara Tuhan ini, saudara. Tuhan perintahkan, yuk perintah ke sini, ikutin saja, saudara. Dan yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan, mendengar dengan kehidupan yang luluh. Nata di sini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang artinya juga menyendengkan diri untuk mendekat dan mendengar dengan suara yang lembut. Dalam arti seperti ini, menyendengkan kita, memberikan telinga kita, mengarahkan telinga kita kepada orang yang akan membisikkan kepada kita. Dan pun orang yang membisikkan kita, biasanya adalah orang yang benar-benar kita kenal, orang terdekat kepada kita. Di sini pun digambarkan bagaimana hubungan antara suami dengan istri, ataupun dengan orang tua terhadap anaknya. Bagaimana dia memberitahu anaknya, Aina gak boleh seperti ini. Dia akan memberitahunya dengan lembut, saudara yang kasih. Dia akan membisikkan telinga, dan kita, kewajiban kita menyendengkan telinga kita. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita juga mau beri diri menyendengkan telinga kita kepada Tuhan, saudara. Kita juga butuh yang namanya penunjukan diri. Kita nggak boleh berasa diri kita udah Tuhan saya udah paling bisa. Kita juga butuh namanya diberitahu oleh Tuhan. Makanya Tuhan akan berbisik kepada saudara, akan beritahukan apa maksudnya. Dia akan berbisik kepada saudara. Sendengkan telingamu kepadanya, saudara. Amin. Amin. Lalu saudara dikasih dalam Tuhan, lanjut saja, tidak perlu berlama-lama. Mendengar itu untuk apa dalam kisah ini, dalam ayat ini? Kita kembali dalam ayat kita, Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-21. Saya bacakan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Mendengar di sini ditujukan untuk yang pertama adalah memandang dan menilai segala sesuatu melalui lensa firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 21a, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Bagaimana firman Tuhan itu harus menjadi lensa dalam kehidupan kita, cermin dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan harus seperti apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Amin. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang ditujukan, ini yang fungsi, ini yang apa tujuan dari dalam mendengar suara Tuhan ini. Kita harus berpatokan pada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi cerminan hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Dan yang kedua, di TPP 21b, simpanlah itu di lubuk hatimu. Artinya mendengar firman Tuhan itu harus menjadikan suatu prinsip atau pedoman kehidupan saudara. Menjadi prinsip pedoman kehidupan saudara. Jadi ketika saudara melakukan sesuatu, ada prinsip yang saudara punya. Ada firman Tuhan jadi prinsip, ada tolak ukur saudara dalam saudara melakukan sesuatu. Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ini akan menjadi ini jalan Tuhan atau tidak? Ini apa yang Tuhan katakan atau tidak? Ini firman Tuhan yang menjadi prinsip dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam kita melakukan sesuatu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Amin. Masih tak fokus, saudara? Amin. Sedikit lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mendengar itu juga supaya apa, saudara yang kasih? Fungsinya juga sebagai apa kita kasih dalam, saudara yang kasih dalam Tuhan? Ayat yang ke-22a dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kehidupan di sini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dipakai kata dalam terjemahan aslinya cahaya, artinya kehidupan yang dinamis, atau dalam arti juga kehidupan yang penuh sukacita, penuh semangat. Apabila kita mendengar suara Tuhan, kita meresponi firman Tuhan itu, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang dinamis, saudara yang dikasih dalam, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, saudara, dan penuh semangat dalam melakukan aktivitas kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan, dan dalam arti juga kehidupan kita akan menjadi berarti, saudara. Ada fungsinya, ada tujuannya, ada artinya. Hidup kita ini akan menjadi berarti apabila kita mendengar suara Tuhan itu. Dan yang kedua, ayat yang ke-22b dikatakan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan di sini dipakai kata juga dalam terjemahan aslinya marve, yang artinya
sesuatu yang menyehatkan, menyembuhkan, atau memulihkan secara sempurna. Di sini kesembuhan di sini bukan berbicara mengenai kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan secara rohaniamu. Saudara mungkin memiliki akar pahit, sakit hati, kecewa terhadap seseorang, atau mungkin kecewa terhadap pekerjaan saudara atau kehidupan saudara. Tapi Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara secara sempurna. Tuhan kalau sudah bekerja akan sempurna, saudara. Kita akan dapat pemulihan yang sempurna, kita akan dapat kesembuhan yang sempurna. Asalkan saudara, kita mau mendengar suara Tuhan. Saya akan menutup renungan saya dengan sebuah kesaksian. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya praktek di Cianjur, saudara kasih dalam Tuhan, ada suatu ketika gembala saya, almarhumah Pendeta Jaya Wanda tuh, dia memanggil pengerja. Beliau memanggil pengerja ini bukan memanggil nama atau bukan pengerja, bukan, saudara. Dia dengan menyiul, piwit. Lalu pengerja itu akan datang. Lalu teman saya ketika disiul, teman saya datang langsung mengatakan, panggil pengerja satu lagi, maksudnya saya dipanggil. Lalu teman saya bilang, kamu dipanggil om juga. Oke. Jarak antara rumah pengerja dengan rumah gembala saya itu agak lumayan jauh, saudara. Jadi kita harus cepat-cepat tarik, bahkan hampir jatuh pun nggak peduli, saudara. Ketika saya sudah dekat sama om, terus om bilang, gimana kamu mau mendengar suara Tuhan? Suara siul aja nggak kamu dengar. Sini biar saya mulai memikirkan, saya merenungkan betapa om ngomong seperti ini ada maksud dan tujuan. Bukan cuma sampai di situ aja, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu kita disuruh duduk di mejanya. Duduk di mejanya berdua. Ketika itu langsung langsung gimana cerita teman saya ini suruh pergi dulu. Kamu ambil seluk burung di sana. Oke, tinggal saya berdua dengan Om Leo. Tiba-tiba Om Leo langsung nembak saya. Langsung, hei kamu jangan pernah teleponan sama Sisi. Awas kalau saya dengar teleponan sama Sisi. Jadi waktu itu saudara kasih dalam Tuhan. Saya memang di situ hati itu lagi dekat sama salah seorang siswi. Pun saya ini statusnya sebagai pekerja. Kalau berbicara saya pekerja. Pun saya nggak ada hubungannya dengan siswa. Tapi om tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang beritahu om, nggak ada yang beritahu om. Tante pun nggak ada yang ngasih tahu, tante pun nggak tahu. Tapi om tahu sudah kasih dalam Tuhan. Awas kalau saya dengar, kalau kamu teleponan sama siapa yang akan ngomong sama Tuhan, siapa yang akan ngomong sama om ini? Kalau bukan Tuhan sendiri. Bagaimana kepekaannya dengan Tuhan? Dari situ saya mulai terpaksa, saya mulai, oh Tuhan saya ampuni saya. Di situ saya sudah nggak ada lagi kata-kata dengan sisi ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin fatal. Saya nggak mau, karena saya di sini belajar bagaimana Tuhan Om Leo mengajarkan saya kepekaan kepada Tuhan. Bagaimana kita harus peka terhadap suara Tuhan. Orang lain bisa berkata A, tapi Tuhan kalau berkata B yang B. Kita harus lakukan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasianya. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu menjadi renungan saya. Dan ini menjadi rema dalam kehidupan saudara. Dan saudara tetap mendengar suara Tuhan dan dapat melakukannya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetap taat dalam melakukannya. Ini menjadi renungan saya akan tutup dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali kami Tuhan pada siang hari ini. Kami diajarkan dalam hal mendengar suara-Mu. Kami mau diizinkan Tuhan. Kami ingin fokus Tuhan dalam mendengar suara-Mu Tuhan. Kami ingin menanggalkan aktivitas kami ketika ingin mendengar suara-Mu. Bahkan kami ingin taat Tuhan. Kami ingin melekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, pimpin kehidupan kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan mendengar suara, agar kami semakin peka dalam mendengar suara-Mu Tuhan. Pimpin kehidupan kami Bapa yang baik. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan Tuhan dalam setiap firman yang akan kita omongkan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang memberi, kita memberi. Terpujilah nama Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur.
kita dan dengar-dengar akan firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan berikan persembahan bagi jemaat yang di rumah menjalankan persembahan. Jika ada waktu silakan ditaruh di amplop dan diantar ke pastori atau nanti diantarkan saat keadaan kondusif, atau persembahan maupun perpuluhan dari jemaat Tuhan dapat ditransfer ke rekening dan keluarga. Puji Tuhan. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Berikut ini adalah pengumuman untuk kita semua minggu ini 10 bulan 5 tahun 2020. Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita akan pujian yang mengatakan Bapa Engkau baik.
mulai ya Tuhan, menjadikan kami Tuhan ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Sungguh kemurahan-Mu sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu dari waktu ke waktu hingga sampai detik jam ini Tuhan, kami boleh rasakan perlindungan-Mu ya Tuhan dalam situasi keadaan negeri kami yang semakin tidak menentu ini Bapa. Tetapi Tuhan Yesus, kami boleh melihat perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, umat-umat ketebusan-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Bapa. Berikanlah kami telinga seorang murid agar kami dapat benar-benar mendengar suara-Mu ya Tuhan. Sendirikanlah telinga-Mu Tuhan atas setiap permohonan kami dan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Buat juga mata kami Tuhan, mata yang diurapi, melihat situasi, melihat keadaan yang terjadi untuk menjadi pelajaran rohani bagi kami Tuhan, untuk menuntut kami ke dalam segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam sorga buat COVID-19 ini ya Tuhan, yang sampai saat ini gereja Tuhan belum bisa beribadah di dalam bait Allah seperti biasanya, masih di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, tolong Bapa, halaukan Tuhan COVID-19 ini dari negeri kami Tuhan. Bahkan perkara-perkara yang menyakiti umat Tuhan, Engkau singkirkan dari bumi Indonesia ini Tuhan. Engkau nyatakan pemeliharaan Bapa dalam nama Yesus.
Sampai kapan Tuhan Yesus kami beribadah di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, rancangan Tuhan, rancangan yang indah bagi kami setiap umat-Mu. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan mengambil bahagian Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah dalam keluarga masing-masing. Biarlah jiwa mereka Tuhan dipuaskan oleh kuasa firman Allah. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bahkan setiap umat ketebusan ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan Yesus Engkau lindungi, pagari mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji-pujilah nama Engkau. Anak-anak Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, pulihkan dengan sempurna. Mereka yang susah Tuhan, hiburkan dengan kuasa-Mu. Mereka yang berkekurangan Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat rekan-rekan sekerja Allah yang sudah melayani pada siang hari ini. Tuhan, baik sebagai WL, baik sebagai singer maupun sebagai musik, Tuhan sudah berjalan dengan baik. Apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah perbuat Tuhan, Engkau pilih dari tempat yang maha tinggi, balas berlipat kali ganda. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Tetap ikatkan kami Tuhan dalam satu kesatuan, dalam ikatan kasih Kristus, untuk bergandengan tangan, tetap setia melayani Engkau Tuhan di dalam pekerjaan-Mu yang Kau percayakan bagi kami di GPD Bangka Kota ini. Terima kasih juga Tuhan buat kameramen Tuhan Yesus yang meliput acara ini dengan baik. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, kuasa-Mu kepadanya Tuhan, supaya semakin hari semakin baik dan semakin sempurna Tuhan di dalam liputan ini. Karena banyak orang yang menyaksikan acara kami ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti acara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama Engkau. Sebentar rekan-rekan pekerja Allah akan kembali ke tempat mereka masing-masing, dan anak-anak Tuhan yang pada di rumah akan kembali kepada aktivitas mereka. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Terpujilah nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang kasih yang telah kedua tangan-Mu, mari kita terima berkat Allah. Haleluya. Glory Jesus. Tuhan kiranya melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Amin. Tuhan kiranya menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan kiranya menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, usaha pekerjaanmu, dan apapun yang kau kerjakan, semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga Engkau keluar masukmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pulang. Bawalah segala berkat ini, berkat yang besar dari Allah Bapa kita, dan kasih sayang anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus meneguhkan iman percaya kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.